Kisah Nabi dan Rasul. Nabi Harun alaihi salam. Kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi. Hati Fir'aun begitu keras. Meskipun Nabi Musa dan Nabi Harun telah berdakwah kepadanya dan menunjukkan bukti-bukti nyata atas kekuasaan Allah, ia tetap menolak kebenaran. Fir'aun tidak mempercayai semua bukti itu. Dirinya masih kafir dan sombong. Suatu ketika, Fir'aun mengirim utusan untuk segera mengumpulkan para tukang sihir, juga seluruh rakyat dan siapapun yang berada di bawah kekuasaannya. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir Fir'aun dari berbagai penjuru negeri. Rakyat pun berbondong-bondong hendak menyaksikan adu kepandaian sihir antara Nabi Musa dan para ahli sihir Fir'aun. Para tukang sihir berbaris, sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berdiri tepat di hadapan mereka. Nabi Musa mempersilahkan mereka menunjukkan kemampuannya lebih dulu. Kemudian para ahli sihir itu melemparkan sejumlah tali dan tongkat, lalu berubah menjadi ular kecil dengan jumlah yang banyak. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah sihir belaka. Selanjutnya dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular besar dan langsung melahap ular-ular para ahli sihir Fir'aun sampai habis. Mereka tercengang melihat suatu hal yang sama sekali tidak pernah mereka temui selama ini. Saat itulah mereka menyadari bahwa hal itu bukanlah sihir, sulap, ataupun kebohongan, melainkan kebenaran yang hanya bisa dilakukan atas izin yang maha benar. Allah telah menunjukkan kuasanya. Para ahli sihir Fir'aun berlutut dan menyatakan diri mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun begitu murka dan tetap kafir. Ia masih sombong dan berbuat sewenang-wenang. Pada akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, terbebas dari pengejaran Fir'aun beserta pasukannya. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun dan kaum Bani Israel sampai di daerah Gunung Sinai, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Gunung Tursina dan berada di sana selama 40 hari. Berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Sekarang engkaulah yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi." Nabi Musa pun pergi ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nabi Harun memimpin Bani Israel. Akan tetapi, ada seorang laki-laki bernama Samiri yang menghasut Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Dikisahkan bahwa Samiri mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas yang mereka bawa, lalu ia bentuk menjadi patung anak sapi. Setelah terkumpul, emas itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang panas. Kemudian emas yang sudah melebur dibuat menjadi patung seekor anak sapi. Samiri kemudian menaburkan segenggam tanah ke patung itu. Tanah tersebut ia ambil dari jejak kaki kuda malaikat Jibril yang pernah memimpin Nabi Musa dan Bani Israel ketika melewati Laut Merah. Saat tanah itu dimasukkan, patung tersebut mengeluarkan suara. Samiri pun berseru, "Inilah bentuk Tuhan kalian untuk disembah." Bani Israel pun kembali menyembah berhala, patung anak sapi. Nabi Harun mengingatkan mereka, tetapi tidak digubris. "Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanyalah sebuah patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu." Nabi Harun terus berdakwah dan mengingatkan Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun tetap saja orang-orang tidak memperdulikannya. Bahkan mereka mengancam hendak membunuh Nabi Harun. "Hai kaumku, sesungguhnya kalian diuji dengan patung anak sapi tersebut. Sesungguhnya hanya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembah patung anak sapi ini sampai Musa kembali kepada kami." Kaum Bani Israel benar-benar telah terpengaruh oleh ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi. Padahal patung tersebut tidak dapat berbicara dan tidak kuasa menolak mudorot maupun mendatangkan manfaat pada mereka. Sungguh mereka menganiaya diri sendiri. Setelah 40 hari, Nabi Musa kembali menemui kaumnya. Betapa terkejutnya Nabi Musa melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Melihat kaumnya banyak yang ingkar, Nabi Musa marah.
Ia mengira Nabi Harun saudaranya itu tidak mencegah perbuatan kaumnya. Nabi Musa kemudian menegur Nabi Harun. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak menyusulku lalu memberitahukan kepadaku? Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku bahwa aku telah memecah belah antara Bani Israel dan tidak memelihara amanatmu. Nabi Harun berusaha menenangkan saudaranya dan menjelaskan tentang sikapnya terhadap kaumnya. Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nabi Musa lalu pergi dan mendatangi Samiri. Apakah yang mendorongmu berbuat sedemikian, wahai Samiri? Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu aku melihat Jibril menunggangi kuda. Lalu aku ambil segenggam tanah dari jejaknya. Kemudian aku masukkan ke dalam patung anak sapi itu sehingga bisa mengeluarkan suara. Demikian nafsuku membujukku. Nabi Musa pun mengusir Samiri dan mendoakannya agar tidak ada seorang pun yang menyentuhnya atau agar Samiri hidup terpencil. Doa tersebut sebagai hukuman karena Samiri telah mengajak Bani Israel kepada kesesatan. Itulah hukuman di dunia, dan sebagai hukuman di akhirat, ia akan ditempatkan di neraka. Nabi Musa kemudian membakar patung anak sapi tersebut dan memerintahkan Bani Israel yang tersesat untuk bertobat. Nabi Harun meninggal 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa. Ia meninggal di daerah Ati, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Demikian kisah Nabi Harun alaihi salam. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, menjalankan amanat yang telah diberikan adalah sebuah kewajiban. Kedua, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, maka hendaknya kita berusaha menghindari perbuatan yang dilarang olehnya. Wallahu a'lam bishawab.